Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboing, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa, dalam masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau menjauhi dari kerumunan. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Asih. Semoga nanti apa yang Bu Asih sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yaitu sudah siapkah anak-anak? Mari kita lihat video berikut ini. Apa yang dapat kamu pelajari dari lagu tersebut? Apa ya? Lingkungan yang hijau akan menambah keindahan dan membuat kita merasa nyaman untuk tinggal di sekitarnya. Selain itu, merupakan tempat kelangsungan bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan itu sendiri. Lingkungan yang bersih dan hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena manusia menghirup udara oksigen yang bersih. Nah, sekarang Bu Asih mau tanya, oksigen itu berasal dari mana? Semakin banyak tumbuhan hijau di dunia ini, maka kualitas oksigen yang dihasilkan pun akan bagus dan semakin bersih. Sekarang kita akan belajar mengenal bagian-bagian tumbuhan. Tahukah kamu apa saja bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan?
Kita pelajari satu persatu yuk. Ini adalah salah satu tanaman yang sudah tumbuh bunganya. Ini adalah bunganya, ini daunnya, dan ini adalah buahnya. Oke, bunga ini berubah menjadi buah. Perkembangbiakannya adalah dibantu dengan manusia, dengan lebah, atau dengan semut. Yang ini adalah batangnya, batang dari tumbuhan. Kemudian akarnya terdapat di dalam tanah. Kita coba buka buah tadi yang berwarna merah. Ada tidak biji di dalamnya? Nah, ini yang berwarna hitam ini adalah bijinya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan. Zat-zat mineral air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan yang mempunyai fungsi masing-masing untuk menyokong agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik.
Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi manusia. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar senantiasa dapat memperoleh keuntungan. Beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup antara lain membantu lingkungan dengan menyediakan oksigen, membantu menahan air hujan di tanah agar tidak terjadi erosi, melindungi tanah dari kelongsoran, dan membantu menyerap karbon dioksida dari sisa pernafasan hewan dan manusia. Ayo, sekarang kalian coba mengerjakan tugas. Jelaskan bagian tumbuhan yang dapat membantu untuk kelestarian lingkungan. Coba tulis apa saja yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan rumahmu. Jangan lupa kalian tulis di buku masing-masing ya. Setelah kalian mengerjakan tugas, ayo kita bersama-sama menanam dan merawat tumbuhan setiap hari. Tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang patut kita jaga keberadaannya. Dengan cara apa? Dengan cara menanam, merawat, dan menjaga kelestarian di sekitar lingkungannya. Oke kan, mulai sekarang kita jaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Ayo, lakukan mulai sekarang. Cintai lingkungan rumahmu sendiri. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak.